Saya lihat jam 20. Saya akan berusaha di 20-35 menit. Saya akan coba selesaikan biar kita juga jangan terlalu malam. Tema firman Tuhan pada malam hari ini berjalan bersama Dia. Dia di sini adalah huruf besar, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun manusia yang mampu melewati rintangan, masalah, keadaan tanpa bersama dengan Tuhan yang hidup. Seringkali kita kehilangan arah, seringkali kita kebingungan karena kita berjalan tanpa bersama satu pribadi yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang mendamaikan kita, Tuhan yang memberikan nyawanya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, saya awali dengan satu kesaksian. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan itu asik. Walaupun kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. 6 bulan yang lalu saya pribadi punya kerinduan untuk bisa bawa teman-teman saya untuk pergi ke Holy Land, ke Tanah Perjanjian, dengan berharap saya pribadi, teman-teman ketika ada di Holy Land dapat banyak berkat. Di situ kita akan napak tilas, melihat di mana Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Itu tujuan kami. Dan saya tegaskan kepada teman-teman, kita pergi ini ada menggema ya, wisata rohani, bukan wisata dunia. Jadi pastikan kita semua harus dalam keadaan siap. Rohani kita harus siap. Maka dipilihlah tanggal 28 Februari saya yang menentukan kita berangkat ke Holy Land. Tanggal 28 Tanggal 28 Februari rombongan besar tiba di kota Dubai. Setengah 6 pagi, setengah 7 pagi, saya 4 hari sebelumnya sudah ada di kota Dubai. Kami ketemu rombongan besar jam setengah 7 pagi. Kami city tour setengah hari. Dengan rencana setengah 3 siang kami akan berangkat dari Dubai ke Jordan, ke Amman. Kita akan memulai tur Holy Land. Selesai setengah hari kami tur di dalam kota Dubai, pergilah kami ke airport. Ketika kami di airport, kami mendapatkan satu berita yang gak enak. Ternyata penerbangan kami di-delay jam 10 malam. Bayangkan rombongan besar, dia berangkat dari kota Bandung sehari sebelumnya jam 11 siang. Dia belum mandi, harus tunggu lagi 10 malam. Singkat cerita, tour leader minta fasilitas ke Emirates penerbangan, minta hotel untuk istirahat, untuk mandi. Singkat cerita, kami semua dikasih hotel yang dekat bandara. Ketika kami tiba di bandara 2 jam kemudian, kami dapat berita. Ternyata pesawat kami, penerbangan kami bukan hanya di-delay, di-cancel. Kita nggak tahu kapan harus berangkat karena ada berita peperangan. Ketika kami buka televisi, kami buka YouTube, betul saudara. Ternyata ada peperangan besar. Beberapa rudal jatuh di Jordan. Semua lalu lintas di Timur Tengah berhenti, semua penerbangan. Maka saat itu adalah saat yang chaos. Kami rombongan besar bertanya-tanya, ini bagaimana kami ke depannya? Seperti apa? Ada yang bertanya, apakah kita masih bisa melanjutkan? Terus dia tanyakan, berapa lama kita ada di Dubai? Kapan kita bisa ke Holy Land? Kapan kita bisa pulang? Karena suasana pada waktu itu betul-betul suasananya chaos. Ada ketegangan, ada keraguan, ada kemarahan, sebagainya. Yang paling banyak dicetor adalah tour leader. Kamu tahu mau perang, kenapa kamu bawa saya ke sini?
Dia, kalau saya tahu juga mau ada perang, saya juga ogah ke sini. Siapa yang tahu semua, gitu kan? Kita nggak tahu semua berita. Singkat cerita, saya sebagai ketua rombongan, saya bilang, kita tenangkan. Kita semua nggak ada yang tahu hari ke depan seperti apa. Apakah kita bisa pulang ke Indonesia? Apakah kita mati di kota Dubai? Kita nggak ada yang tahu. Apakah kita bisa lanjut? Kita nggak ada yang tahu. Maka hari ini kita tunggu, kita berdoa, tidak ada jalan lain. Saudara, ketika sebuah kelelahan masuk kota, tiba-tiba jam 2 malam kami dikejutkan dengan suara dering handphone yang asing, yang gak ada di ringtone kami. Bunyinya itu suara serentak. Kamar sebelah pun sama, istri saya pun handphonenya sama. Ketika saya buka, ternyata ada peringatan dari pemerintah Dubai bahwa ada rudal. Wow, seketika ada cerita, apakah Tuhan di sini saya mati? Karena kalau kena rudal itu pasti gak ketulus. Ketika itu kami ketakutan, kami turun ke lobi. Ternyata di lobi sudah kumpul banyak yang marah-marah, yang protes, yang nangis, yang berdoa. Wah, saudara, yang jerit-jeritan semua. Jadi ini ada apa, bagaimana? Manajer hotel berkata, kalau kami di Timur Tengah itu biasa, bagi lu biasa, bagi gua nggak biasa. Tenang saja. Yang penting ikutin aturan. Kalau ada peringatan nggak boleh keluar gedung. Hindari jendela. Bagaimana hindari jendela? Saya tidurkan di pinggir jendela. Masa saya harus tukeran sama istri saya? Ini saya di jendela, saya di sini. Mau cari aman sendiri kan nggak mungkin. Betul saudara. Jam 7 pagi kami dengar suara dentuman rudal. Jatuh di dekat bandara. Kami kaget semua. Kami turun semua sama mulai bertanya-tanya. Dan saya mengulangi yang saya katakan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita percaya kalau kita sampai di kota Dubai, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang percaya? Bilang, saya percaya. Dasarnya apa? Kita berjalan bersama dengan Dia. Sebelumnya kita sudah sama-sama saya sudah bawa di dalam doa. Bahkan 2 bulan sebelum keberangkatan kami intens berdoa. Setiap minggu jam 9 malam kami berdoa. Karena kita nggak tahu hari ke depan seperti apa, perjalanan kami seperti apa. Maka kami andalkan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami mau berangkat, pulang banyak dawa berkat. Saudara, dan saya katakan di situ, berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya berjalan dengan secara fisik. Karena seringkali ada di bayangan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan di larut malam, gelapnya malam, ada Tuhan di pinggir kita. Enggak salah. Ketika kita mungkin jatuh, ada tangan Tuhan yang menolong kita, yang mengangkat kita. Enggak salah. Tapi saya tegaskan, berjalan bersama dengan Tuhan artinya kita harus berjalan bersama dengan firman-Nya. Siapa yang setuju katakan amin. Kita tidak akan mungkin bisa berkata saya berjalan bersama dengan Tuhan, tapi setiap firman Tuhan kita tidak melakukannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu kita pastikan kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Akhirnya giliran saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang hari ke depan kita nggak tahu seperti apa. Apakah kita bisa pulang? Apakah kita bisa berangkat? Kalau kita nggak tahu. Tapi yang kita perlukan hari ini, hari-hari ke depan, pastikan kita berjalan bersama dengan firman. Maka ketika itu, Roh Kudus ingatkan satu perikop firman Tuhan yang saya bagikan untuk rombongan besar, yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-11. Perikop di sini adalah hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat ke-11. Di situ dikatakan dalam perikop ini saya dapatkan 5 ciri hidup orang Kristen. 5
5 ciri hidup anak-anak Tuhan yang seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya miliki. Ayat yang pertama apa? Tadi dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ciri hidup orang Kristen yang pertama adalah menguasai diri. Seringkali ketika kita gagal menguasai diri, maka yang kita dapatkan apa? Kerugian. Karena Amsal mengatakan orang yang sabar melebihi orang yang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang merebut sebuah kota, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Artinya kesabaran penguasaan diri itu punya nilai yang jauh lebih tinggi dari seorang pahlawan. Bayangkan saudara, ada pahlawan yang bisa memenangkan, bisa dibikin nama jalan, dibikin patung, dijadikan pahlawan. Ini orang yang sabar, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah, punya nilai yang sangat tinggi. Jadi ciri hidup orang Kristen yang pertama adalah penguasaan diri. Orang yang bisa menguasai dirinya pasti akan mengalami keuntungan. Tapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya akan mengalami kerugian. Di mana tempatnya orang yang tidak bisa menguasai dirinya? Tuhan ingatkan, orang yang tidak bisa menguasai dirinya ada di penjara. 99% orang yang di dalam penjara itu orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Ketika dia mungkin dihina orang, dia nggak bisa menguasai diri. Dia ambil pisau, dia tusuk, mati, rusak. Ketika dia ingin kaya, nggak lihat uang siapa yang dimakan, betul? Ternyata uang rakyat urusan dengan hukum masuk penjara. Itu yang Tuhan ingat. Saya belajar banyak hal tentang penguasaan diri. Jujur, saya sampaikan, saya adalah orang yang paling lemah dalam penguasaan diri. Ayah saya seorang yang keras, maka ketika saya keluar rumah, saya menjadi pemberontak. Saya memberontak. Saya itu orang yang nggak bisa menguasai dirinya. Setiap dari sekolah, saya kerjaannya hanya berkelahi. Sampai pada akhirnya SMP 2 saya dikeluarin sekolah gara-gara berkelahi. SMP, SMA, sampai ke universitas pun saya terus berkelahi. Bayangkan Bapak Saudara, bagaimana beratnya seorang istri, bagaimana repotnya seorang anak. Punya ayah, punya suami yang tidak bisa menguasai diri. Sebentar-bentar marah, sebentar-bentar marah. Suasana keluarga kami suasana yang tidak nyaman. Tapi saya sulit untuk bisa menguasai diri. Tapi saya bersyukur, Yesus 24 tahun yang lalu dia datang di dalam hidup saya. Dan Tuhan terus boleh saya. Sekarang saya sudah menjadi orang yang jinak. Istri saya sampai berkata apa sih? Dia katakan mungkin saking kesal. Dia bilang, kamu tahu kamu siapa? Nggak tahu. Kamu perasa tapi nggak punya perasaan. Dalam saudara. Perasa tapi nggak punya perasaan. Maksud kamu apa? Kamu kalau ada orang salah sedikit kamu merasa. Tapi kalau kamu berbuat salah, kamu nggak merasa itu salah. Itu kamu. Tapi saya bersyukur. Sekali lagi Yesus datang di hidup saya. Tuhan terus proses hidup saya. Melalui tekanan hidup, melalui masalah, saya dibentuk bisa menguasai diri. Saya belajar dari Tuhan yang kita kagumi, yaitu namanya Tuhan Yesus. Saya baca buku 3 hari menjelang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. 3 hari adalah hari-hari yang krusial, di mana Yesus mengalami satu tekanan yang berat, karena tiba waktunya dia harus menebus dosa umat manusia. Itu hal yang tidak mudah. Dia dicambuk, dihina, dihianati. Kalau Yesus pada waktu tidak bisa menguasai, dia hanya mengatakan mati orang itu salah. Karena Yesus punya kuasa karena dia Tuhan. Tapi dia bisa menguasai dirinya.
finish. Ya. Kalau Yesus tidak bisa menguasai dirinya, maka hari ini Bapak Saudara gagal diselamatkan. Tapi kita bersyukur Yesus bisa menguasai dirinya. Dan saya belajar penguasaan diri dari pengalaman orang. Saya bersyukur, nggak harus saya ngalami, tapi biarlah pengalaman orang itu saya belajar. Berapa belas tahun yang lalu, tiba-tiba ada anak teman saya, dia telepon, diminta papa nengok, papa kamu di mana? Lagi ditahan di polsek. Urusan apa? Kesana aja. Ketika saya datang di polsek, saya langsung pakai bahasa Sunda, tapi karena nggak ngerti, saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Kamu ngapain di sini? Dia bilang, gua sial. Sial kenapa? Kamu seperti berapa bulan yang lalu ada temennya pinjam uang 10 juta. 3 bulan janjinya ditagih nggak bayar, 6 bulan ditagih nggak bayar, 7 bulan 8 bulan. Aku diam nangkep. Akhirnya dia telepon, kamu mau bayar nggak? Kalau kamu nggak bayar, saya tembak. Dia bilang, saya nggak punya uang, saya datang ke rumah kamu, saya tembak kamu. Datangin rumahnya. Sambil teriak-teriak dia bilang, kamu mau bayarnya, kalau nggak kamu mau bayar, saya tembak. Orangnya ketakutan. 10 menit polisi datang, teman saya ditahan. Dia katakan, gua sial, uang 10 juta kagak dapat, ditahan 3 hari, uang keluar lebih besar. Dia bilang, artinya orang yang tidak bisa menguasai dirinya akan mengalami kerugian. Di sini semua bisa menguasai diri lah, ya. Mudah-mudahan. Penguasaan diri. Yang kedua, ciri hidup orang Kristen yang kedua apa? Berdoa. Bayangkan saudara, itu di waktu chaos kesini banyak orang nggak bisa menguasai diri, dia teriak-teriak. Situasi memang nggak bagus. Siapa yang bilang situasi perang, situasi yang baik-baik? Tapi saya bilang jelaskan, waktunya kita menguasai diri. Bisa nggak? Bisa, saudara. Karena apa? Tuhan tahu. Yesus itu pernah turun ke dunia, dia tahu yang namanya tekanan masalah manusia. Maka dia minta kepada Bapaknya roh penghibur dan menolong, yaitu buah Roh Kudus yang Tuhan sediakan untuk Bapak Ibu dan saya. Sering kali kita nggak manfaatkan yang namanya buah Roh Kudus itu, kesabaran dan penguasaan. Hal yang kedua, bisa nggak kita bisa menguasai? Bisa, asal jangan menyalahkan orang. Sering kali kita nggak bisa menguasai diri karena kita menyalahkan orang. Bagaimana saya nggak bisa menguasai diri? Dia terlalu jahat. Bagaimana saya nggak bisa menguasai diri? Dia selalu memfitnah saya. Alasan orang, mulut orang, keadaan dipakai Kalau kita hanya berkutat di situ, maka kita tidak akan bisa menikmati yang namanya buah Roh Kudus. Maka ketika Bapak Saudara mungkin hari ini di chapter, di pelayanan, di keluarga ada tekanan, tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang, kita tidak bisa menyalahkan keadaan, tapi kita melekat kepada Tuhan. Nikmati, minta buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri dan kesabaran. Yang kedua, berdoa. Ternyata saudara, saya tanya, siapa di sini yang sering berdoa? Saya tanya di grup sana, bukan di sini. Saya tanya, ada 41 orang. Jujur, ada yang saya pada. Ada berapa belas orang yang jujur dia kata, saya nggak pernah berdoa, pantesan kamu lemah. Ciri hidup orang Kristen adalah berdoa. Tanpa doa kita tidak akan mampu melewati yang namanya ketekanan hidup. Maka Yesus sendiri ketika dia ada di dalam tekanan, dia apa? Berdoa. Maka malaikat Tuhan memberikan Yesus apa? Kekuatan. Kita tidak akan bisa mampu melewati masalah tanpa berdoa. Saya bilang bukan satu kebetulan kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada di Dubai. Tuhan izinkan kita mengalami suasana perang. Ada kebaikan yang Tuhan sediakan untuk Bapak, Saudara dan saya. Saatnya, waktunya kita berdoa.
saking takutnya perang, saya komitmen mau berperang. Tapi saya bilang, jangan nanti sudah selesai perang kamu berhenti berdoa. Berdoa dan berdoa. Hal yang ketiga, ciri hidup seorang yang ketiga, next, mengasihi saudara. Ayatnya, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali. Ciri hidup orang yang Kristen yang ketiga adalah saling mengasihi. Bapak saudara, kita tidak boleh lupa, kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha mengasihi. Kasih seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih yang agape. Kasih yang meskipun. Kasih yang walaupun. Saya mengasihi dia walaupun dia jahat sama saya. Saya mengasihi istri saya walaupun istri saya seringkali mengecewakan saya. Mudah-mudahan. Tapi itulah kasih yang tertinggi yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi kita harus berjuang. Sebagai anak-anaknya, kita harus bisa memiliki kasih seperti Kristus. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita, bukankah firman Tuhan mengatakan orang dunia pun mau? Seringkali kita hanya mengasihi orang kalau orang itu baik. Kalau orang itu tidak baik, kita tidak bisa mengasihi. Standar kasih kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mengasihi apapun keadaan. Saya mengasihi walaupun seringkali mengecewakan, seringkali menyakitkan saya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Setiap momen dalam kehidupan saya, setiap peristiwa di dalam kehidupan saya, baik itu baik atau tidak baik, saya selalu ambil sebuah pelajaran. Dan saya selalu tanya sama Tuhan, kebenaran apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan dalam kehidupan saya dan saya boleh lakukan. Mengenai kasih, berapa belas tahun yang lalu saya punya showroom mobil. Kopang tahu. Saya beli mobil sebuah Toyota Alphard di kota Jakarta. Anak saya sama, papi mudah-mudahan Toyota Alphardnya jadi. Nanti rusak, kita bisa pergi libur lebaran pakai mobil apa. Singkat cerita, saya datang ke kota Jakarta, lihat mobil bagus, warna hitam, harga jadi. Oke, saya jadi. Tapi saya orangnya teliti. Saya mau tahu latar belakang pemiliknya ini siapa. Saya pengen tahu agamanya apa. Tapi kan nggak mungkin saya tanya, kok agamanya apa, bisa disemprot saya selalu. Tapi saya selalu bertanya. Kalau saya tanya, kok engkau minggu kemana? Kalau dia bilang nggak kemana-mana, itu bukan orang Kristen, betul? Kalau orang Kristen itu pasti ke gereja, pasti ke gereja, saudara. Karena itu adalah perintahnya. Syukur. Ketika saya tanya, kok engkau hari Minggu ke mana? Saya ke gereja. Pucuk dicinta ulang tiba, langsung saya selamat. Berarti engkau satu iman dengan saya. Gerejanya engkau di mana? Di Anu. Oke, kita satu iman. Waduh, saya tenang. Berarti latar belakangnya jelas. Ketika saya mau pulang, tiba-tiba si engkau ini dia tawarin asuransi Oris yang hanya tinggal 3 bulan. Kok ini ada asuransinya 3 bulan lagi, engkau mau beli nggak? Kok engkau nggak bisa ngomong saya harus beli? Dan percuma engkau pegang juga mobilnya udah ada di saya. Engkau kasih aja, engkau kembaliin ke asuransi pun nggak akan dapat pengembalian karena waktunya 3 bulan dan engkau sudah pernah klaim. Kasih aja. Dasar si engkau pelit. Dia bilang, enggak kok, kalau engkau nggak mau beli, saya nggak mau kasih. Ya udah saya tinggalin. Berapa hari kemudian, saya jadi Bokarawan, si anak-anak bosan makan di hotel. Papi kita makan di mall seberang. Oke, itu mobil 11 orang penuh, temennya semua masuk di dalam pakai kendaraan. Singkat cerita, makan siang selesai, saya masuk ke mobil, saya mundur. Tiba-tiba dalam beberapa detik, duah, bunyi keras, kaget semua. Ketika saya lihat turun, aduh, itu mobil mewah Nissan Erga masih baru, udah gini aja soalnya ketabrak soal. Kaki saya lemes.
Itu kan Alphard ada kameranya, so. Saya nyusul ini kok ceroboh-cerobohnya saya. Ketika saya gitu, tiba-tiba ada suara bisikan. Lari aja, lari. Maklum saudara, baru 4 tahun bertobatnya, saudara. Masih ada suara-suara yang, tapi bersyukur ada Roh Kudus yang ngekang. No. Kamu bukan lagi manusia lama, kamu manusia ciptaan. Kamu tanggung jawab. Singkat cerita saya panggil tukang Pak, ini mobil ketabrak sama saya. Tolong, kalau orangnya keluar, saya bertanggung jawab. Ini nomor HP saya, ini nomor KTP saya. Saya nginep di situ. Sebelum saya pergi, saya tengok lagi itu mobil. Lagi-lagi saya mau tahu mobil itu punya siapa. Saya berharap ada gambar salibnya. Gampang beresnya, betul? Enggak beres bisa saya telepon pendetanya. Begitu saya kulit, ternyata nggak ada gambar salibnya. Aduh, saya mulai lemes. Tiba-tiba di ujung sana ada gambar Buddha. Wah, berarti ini satu bangsa sama saya. Ini seengkau. Gampang beresinnya. Begitu di hotel, betul 3 jam. Koji dia telepon. Begitu dia telepon, saya Jimmy pemilik mobil. Saya langsung, aku dia marah. Di tengah bicaranya, kok yang jadi masalah mobil saya mobil hitam. Saya tahu mobil engkau mobil mahal, karena saya showroom mobil. Saya tahu mobil engkau harga berapa. Artinya saya bertanggung jawab. Selesai. Nanti sesudah hari Lebaran saya akan beresin. Oke, saya pegang janji. Begitu malam mau tidur, tiba-tiba saya ingat sama si engkau pelit, saudara. Aduh, langsung saya telepon si engkau pelit. Kok jujurnya saya tadi siang saya baru tabrak mobil orang. Ya udahlah kok, ya udahlah kalau engkau nggak mau kasih, ya udahlah saya beli aja nggak apa-apa. Ya, engkau mau bayar jual berapa nanti aja kok, saya nggak kemana-mana. Sesudah Lebaran engkau telepon saya kok asuransinya. Singkat cerita sesudah hari Lebaran yang saya langsung kerjakan, saya kok langsung telepon si kumpul. Saya sudah berhitung 1 tahun 12 juta, berarti sebulan 1 juta. 3 bulan berarti 3. Di sini pada pintar sih, kok bodoh nggak tahu kata lembak bodoh. Tiba-tiba ketika saya tanya, kok mau jual berapa asuransi? Dia bilang 9 juta, kurang ajar ya saudara? Kurang ajar saudara. Saya bilang kok hitungannya gimana 9 juta kok? Kan 12 juta 1 tahun itu sih engkau auban. Pokoknya kok kalau engkau mau beli, kalau enggak usah. Kurang ajar kok. Saya banting telepon. Maklum baru 4 tahun tobat. Banting telepon. Saya lebih baik bayar 15 juta atau 20 juta daripada 9 juta sakit. Tiba-tiba saya langsung telepon psikologi. Kok sesuai janji saya mau beresin. Itu kata-kata si Iko yang gak pernah lupa. Kok Freddy sudah telepon saya sudah kamsia. Kok Freddy mau bertanggung jawab. Kok Freddy gak usah repot-repot. Saya sendiri juga punya asuransi. Bukan ngomong dari kemarin. Bikin pusing orang. Tapi kan di dalam hati. Betul kok. Engkau punya asuransi, betul kok. Tapi kok udahlah bayar administrasinya harus bayar 800.000 yang saya tahu. Minta aslinya saya tahu. Si engkau itu saking baik, dia bilang, kok Freddy cincai, udahlah nggak usah uang kecil. Ketika tutup telepon, itu Roh Kudus jelas bicara sama saya. Kamu lihat, kamu bandingkan, ada satu ngaku anak Tuhan tapi nggak punya kasih. Tapi ada satu orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi dia punya kasih. Dari situ saya terkejut, termotivasi. Artinya kasih saya harus lebih besar daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Seharusnya itu juga bagian dari Bapak Ibu Saudara dan jangan malu-maluin Tuhan Yesus. Ngaku anak Tuhan, punya Tuhan, tapi kita nggak punya kasih. Yang ketiga, sini dulu orang kita juga. Aduh, tinggal 4 menit lagi. Yang keempat, saling melayani. Di ayat di situ mengatakan, layanilah seorang akan yang
Bapak Saudara, kita bukan saatnya lagi minta dilayani. Apalagi di wadah FGB MFI. Kita jelas kita ada di sini untuk melayani, bukan dilayani. Kalau kita melayani, pasti ada orang yang dilayani. Kalau hari ini kita minta dilayani, belum tentu ada orang yang melayani. Ketika hari ini kita fokusnya hanya ingin dilayani, datang ke chapter ingin dilayani, ketika kita nggak dapat pelayanan, kita akan marah, kita akan kecewa. Tapi kalau kita dengan satu tujuan, saya datang ke chapter, saya ada di IGB, saya ada di prinsipnya ingin melayani, maka kita tidak akan pernah kecewa. Amin, saudara. Berarti kalau kita saling melayani, berarti pasti ada di melayani. Tidak ada di wadah IGB untuk saling melayani. Bilang kiri kanan, kita ada untuk saling melayani. Bukan saatnya kita untuk dilayani. Saya minta ini dengan sangat terpaksa minta waktu terpanjang. Ya. 32 ya. Terpanjang 8 menit lagi biar lengkap. Boleh. Saya belajar melayani, termasuk juga melayani keluarga. Buat saya, bagaimana saya bisa melayani orang di luar sana kalau saya sendiri gak bisa melayani keluarga saya? Bagaimana saya bisa punya kemampuan percaya diri kalau saya melayani di luar, tapi saya gak bisa melayani istri dan anak-anak saya? Bapak, belas tahun yang lalu kami memutuskan, saya memutuskan bahwa pembantu rumah tangga nggak boleh masuk ke kamar lagi untuk bersih-bersih. Ada resiko yang harus saya tanggung. Pertanyaannya, kamar itu siapa yang harus bersihkan? Kamar mandi di dalam kamar siapa yang bersihkan? Dia bilang istri saya jelas. Tapi kenyataannya, istri seringkali ada pelayanan, ada sibuk. Saya bangun kesiangan, saya sudah pergi, kamar berantakan. Saya nggak mungkin bisa. Akhirnya saya belajar untuk beberes kamar. Bayangin Bapak Saudara, orang model ganteng gini Saudara, harus ngosek kloset Saudara. Tapi di situlah ada sukacita. Ya, ketika kita saling melayani antara suami melayani istri, istri melayani suami, melayani anak, anak-anak melayani orang, pasti kita menikmati suasana surga. Melayani dengan kasih. Kasih itu apa? Murah hati, sabar, tidak mementingkan diri sendiri, saling melayani. Yang terakhir, bicara positif. Tadi Pak Handoko sudah bawa. Ciri hidup orang Kristen yang kelima adalah dari dia cara bicara. Ciri hidup orang Kristen yang sesungguhnya itu perkataan yang membangun, perkataan yang positif. Bukan sumpah serapah, bukan sungut-sungut, bukan menjelekkan orang, bukan membuat fitnah, hoax. Enggak. Karena di situ dikatakan apa? Selanjutnya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Karena Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, kamu akan makan buah. Saya katakan buat rombongan besar, kalau kamu mau, kita mau hari-hari ke depan, hari-hari yang indah, berjalan bersama dengan Tuhan, mulailah, awalilah dengan kata-kata yang sesuai firman Tuhan. Buang itu yang namanya sumpah serapah, buang yang namanya saling menyalahkan, buang. Saya bilang, kalau mau hari-hari ke depan kita selamat dari kota Dubai, pulang ke Indonesia, awalilah dengan sebuah kata-kata. Karena hidup mati dikuasai lidah. Kalau kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, maka kita melihat hari-hari yang baik, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya teringat di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Di situ dikatakan, apa? Kapal yang besar dikemudikan oleh lidah yang kecil. Kehidupan Bapak Saudara yang besar dikendalikan oleh perkataan.
oleh lidah kita. Kalau yang ada kata-kata di sini adalah kata-kata yang menyakitkan, nggak ada. Kita nggak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Kata-kata itu betul menyakitkan. Belasan tahun yang lalu saya sekolah Alkitab, masuk mata pelajaran homiletik, cara berkhotbah yang baik, cara menggali firman Tuhan yang baik. Selesai mata pelajaran, dosen bilang, sekarang kita sudah selesai mata pelajaran, mulai kita praktek. Semua minggu depan kita kasih kesempatan 15 menit berkhotbah. Persiapkan diri sebaik-baik mungkin. Yang kedua, karena ini masih para belajar, kita boleh koreksi, boleh kasih masukan, tidak boleh marah, karena kita belajar. Minggu depan tiba-tiba ada teman saya datang, saudara itu pendeta Gilbert Makalah, pakai jas, pakai dasi, wah sepatu ini saudara. Semua pada ketawa lihat dia saudara, gila keren-keren amat. Begitu ditanya siapa yang mau mulai berkhotbah, bilang saya Pak. Dia khotbah pakai mimpi. Salam Bapak Saudara, sampaikan firman Tuhan, selesai. Dosen bilang, siapa yang mau kasih masukan atau kritik, boleh, tidak boleh marah, sesuai dengan. Gak ada yang berani. Akhirnya saya bicara, dasar mulut saya jaya. Bapak khotbahnya bagus, tapi lebih bagus lagi enggak khotbah, marah. Sampai sekarang ya kalau ketemu saya nggak lupa kata-kata Pak Freddy menyakitkan saya. Saya bilang kita gurau Pak, gurau. 5 ciri hidup orang Kristen: penguasaan, berdoa, saling mengasihi, saling melayani. Cara kita akhirnya kami jalan lewati itu 7 hari 6 malam di kota Dubai, dapat berkat dari Tuhan. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada sukacita, bahkan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita happy belanja, main ke sana ke sini. Begitu ada peringatan, kita masuk lagi ke dalam hotel. Kita dikasih kekuatan. 7 hari 6 malam, jam 2 pagi kami dapat berita. Segera bereskan koper, jam 10 pagi kita pulang dulu ke Indonesia. Nanti tur kita akan lanjutkan lagi bulan Oktober. Wah, langsung kita beres-beres. Pesawat kami, pesawat yang pertama terbang setelah bandara itu ditutup. Kami pulang, kami dikawal oleh 2 pesawat tempur Dubai. Dipastikan pesawat kami aman sampai internasional. Puji Tuhan, dapat berkat banyak. 7 hari 6 malam hotel kami di Dubai gratis. Pagi siang malam makan gratis. Baju beli gratis semua. Sukacita, ada damai sejahtera, tiket pesawat diganti. Tuhan Yesus memberkati. 5 ciri orang dewasa. Kalau hari ini lain kita berjalan bersama Tuhan, pastikan berjalan dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak sentuh hatiku. Mari bangsa kita makin berdiri. Bapak